Kami bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami hanya berserah padamu Yesus. Di segala aspek kehidupan kami, biarlah Engkau turut campur tangan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menyertai kami. Haleluya, Engkau sungguh baik. Mari kita sembah Tuhan, mari kita sembah Yesus. Tinggikan namanya, muliakan namanya. Haleluya, kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan, mulai kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Kami mau memuji-Mu selamanya Tuhan. Kami sungguh berterima kasih buat segala pengorbanan-Mu bagi kami, buat segala pertolongan-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Oh, Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik Yesus. Karena anugerah-Mu Tuhan, kami bisa hidup sampai hari ini Tuhan. Dan karena Engkau mengasihi kami Tuhan, kami
kami masih diberi kesempatan untuk menikmati segalanya saat kami masih ada di dalam dunia ini. Dan terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau tetap bekerja di dalam kami saat ini Tuhan. Saat kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bila hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, menyampaikan dengan kata-kata yang mudah dimengerti, sehingga saat ini yang mendengar dan melihat dapat memahami dengan mudah perkataan firman-Mu. Dan terima kasih Bapa, terus bekerja saat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi kami saat ini. Dan terima kasih Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, selamat siang semuanya. Dan hari ini semoga teman-teman dalam keadaan baik saja. Dan kami selalu berdoa buat teman-teman Mesbah Keluarga. Biarlah di setiap kehidupan saudara-saudara, Tuhan Yesus selalu ikut turut campur tangan di setiap apapun yang teman-teman lakukan. Dan bersyukur kita masih diberi kesempatan saat ini, sampai detik ini kita masih diberi nafas, diberi kesehatan. Karena itu marilah kita memberikan kembali kehidupan kita kepada Tuhan. Dan walaupun ada beberapa mungkin saudara saat ini yang mengalami pergumulan, mengalami persoalan, tapi biarlah kita tetap datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita tetap datang kepada Tuhan Yesus. Apapun masalahmu, apapun yang mungkin saat ini teman-teman pergumulkan, Tuhan tahu. Dan biarlah Tuhan ikut turut campur tangan di setiap pergumulan saudara-saudara. Dan mari saat ini kita mau belajar, kita mau sharing tentang firman Tuhan, bahwa segala sesuatu itu di dalam diri kita. Jikalau tidak ada yang mengoreksi, tidak ada yang memberitahu tentang apa keburukan kita, terkadang kita tidak sadar ya teman-teman. Kadang kita tidak tahu apa kelemahan kita, terkadang kita tidak tahu apa kesalahan kita. Kalau tidak ada teman-teman, saudara seiman, ataupun mentor kita, gembala kita yang menegur kita. Dulu sewaktu mungkin teman-teman yang bekerja, yang akan masuk ke dalam perusahaan ataupun kantor, dulu saya juga pernah, pasti ada yang namanya dites ya, dites sama HRD namanya. Dan itu biasanya tes akademik dan tes psikologi. Dan pasti ada yang di question itu, di pertanyaan pasti ada, apa sih kelemahan kamu? Terkadang kita susah ya, terkadang kita nggak tahu apa sih kelemahanku. Yang tahu kelebihanku. Wah, kelebihanku mungkin pintar, IP bagus, tapi kelemahanku apa ya? Padahal sebetulnya banyak sekali kelemahan yang ada di dalam diri kita. Tetapi karena tidak ada yang mengoreksi dan kita tidak tahu, dan mungkin apa yang kita lakukan itu benar menurut kita sendiri, tetapi salah menurut orang lain, apalagi tidak benar menurut firman Tuhan. Nah, kita mau belajar bahwa di sini firman Tuhan sangat berguna dan memang adalah penuntun jalan kita. Dan firman Tuhan itu memberikan kita jalan keluar. Banyak sekali manfaat, banyak sekali yang harus kita dalami di firman Tuhan. Tetapi terkadang kita hanya mendengar saja, tidak melakukan firman Tuhan. Dan kita mau belajar saat ini bahwa jangan hanya menjadi mendengar saja, tetapi pelaku firman. Di dalam Yakobus 1 ayat 22-24, mari kita baca. Perikop ini mengatakan bahwa dengan judul pendengar atau pelaku firman. Langsung ayat 22-24, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri.
Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Amin. Dikatakan jika kita hanya mendengar saja dan tidak melakukan, kita adalah menipu diri sendiri. Dan sebetulnya nggak menipu diri sendiri ya, tetapi menipu juga orang lain, apalagi yang terburuk menipu Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak bisa ditipu karena kan Tuhan tahu isi hati kita seperti apa. Tetapi terkadang gini saudara-saudara, saat kita mungkin tahu ya firman Tuhan itu nggak baik buat kita. Firman itu adalah mungkin baik bagi kita, memperingatkan kita supaya kita tidak masuk ke dalam dosa. Kita tidak boleh mencuri. Di dalam Taurat Tuhan mengatakan ada 10 perintah Tuhan yang harus kita taati. Selebihnya ada juga di Perjanjian Baru digenapi oleh Tuhan Yesus, banyak perintah-perintah yang harus kita taati, yang harus kita jalani. Dan kita tahu bahwa itu baik dilakukan. Tetapi terkadang sebagai manusia kita susah untuk melakukannya. Salah satu contoh mungkin, kasihilah musuhmu. What? Kasihilah musuhmu. Di dalam dunia nggak mungkin lah mengasihi musuh. Mustahil, impossible. Karena dia musuhku, harusnya aku hancurkan. Aku biarkan, aku jauhi. Tetapi Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Kamu sama saja seperti orang dunia jikalau kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Tuhan Yesus bilang, engkau adalah siapa? Anak Tuhan, anak Allah. Engkau harus berbeda. Maka dari itu kasihilah musuhmu. Itu mungkin simpel, tapi susah untuk dijalaninya. Nah, maka dari itu di sini diingatkan lagi bahwa kita tidak hanya mendengar. Mungkin setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, seminggu 7 kali. Ataupun malaikat Tuhan yang berkhotbah. Udah keren, udah bagus. Kita semangat-semangat, tetapi kita tidak melakukannya. Itu sama saja menipu diri sendiri. Dan dikatakan juga bahwa jika kita tidak melakukannya, kita sama saja kita bercermin di depan cermin. Dan sesudah itu kita lupa. Nah, kita berkorban-korban mendengarkan firman Tuhan. Wah, kita bisa sehabis pulang dari gereja, sehabis pulang mungkin dari persekutuan, wah aku ingin melakukan perintah Tuhan, aku semangat, aku ingin kembali, aku ingin bertobat. Tapi hanya sekedar di mulut kita, sekedar hanya mungkin masuk ke dalam telinga kanan, keluar di telinga kiri, dan tidak menjadi pelaku. Cermin itu memperlihatkan apa yang tidak baik di wajah kita. Nah, coba teman-teman saat ini bercermin. Nah, yang jarang bercermin, coba sekarang bercermin 1 hari banyak kali deh, supaya tahu mukanya itu harus bagaimana. Mungkin ada noda, ada flek, ada jerawat, mukanya kusam, kotor. Nah, itu seperti firman itu jika tidak dilakukan seperti itu. Firman itu adalah memberikan pembukaan dosa, memberikan kita jalan keluar, memperingatkan kita, atau kalau bahasa sekarang itu nampol. Wah, firman Tuhan nampol banget. Tetapi hanya sekedar itu saja. Dan kita saat ini marilah menjadi pelaku firman. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah jalan menuju surga. Kalau tidak ada firman, kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat di dalam dunia ini. Ada beberapa orang yang mungkin memang benar-benar mendengar suara Tuhan, tetapi banyak sekali orang yang mendapat jawaban, bisa mengetahui isi hati Tuhan melalui firman Tuhan.
Benar, kita harus mendengarkan firman setiap waktu. Kita harus menggali firman. Kita harus meneliti dalam-dalam firman Tuhan supaya tahu, benar-benar tahu firman Tuhan itu bagaimana dan apa yang harus kita perbuat. Nah, yang penting itu, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan setelah mendengarkan firman Tuhan, setelah mengetahui firman itu bagaimana, setelah mendalami firman Tuhan. Jangan seperti orang Farisi yang berteriak tentang Taurat tapi tidak pernah melakukannya. Marilah saat ini saudara-saudara yang sudah mendengar firman pada siang hari ini, ataupun mungkin pagi hari sudah mendengarkan atau ikut mesbah keluarga atau mendengarkan firman Tuhan dari pendeta atau siapapun mentor, mari lakukan. Bukan hanya mendengarkan saja, tapi lebih baik kita melakukan firman Tuhan. Dan marilah saat ini kita mau mendekat kepada Tuhan, kita mau meminta kekuatan pada Tuhan supaya kita bisa melakukan perintah Tuhan. Di dalam firman Tuhan memang terdapat banyak sekali perjanjian, terdapat peraturan, terdapat pembukaan, terdapat pewahyuan, banyak sekali makna yang ada di dalam firman Tuhan. Tetapi bila kita membiarkannya, tetapi kita hanya mendengarkannya, kita hanya menggali saja tanpa melakukan, kita sama saja seperti orang Farisi, dan Tuhan tidak menyukai itu. Marilah kita menjadi pelaku firman. Marilah kita menjadi kasih, kita mengeluarkan kasih di dalam kehidupan kita. Kita melakukan kebenaran, kita melakukan keadilan, kasih di dalam perbuatan kita. Dan Tuhan pasti senang atas apa yang kita lakukan jikalau kita melakukan perintah Tuhan. Mari saat ini saudara-saudara minta Tuhan, minta Yesus, minta Allah kekuatan supaya saat ini kita bisa melakukan firman Tuhan, kita bisa menjalankan firman Tuhan. Karena di dalam kehidupan ini adalah kita menjadi contoh, kita menjadi pelita, kita menjadi garam dan terang dunia. Tidak harus di dunia, tetapi kita mau menjadi contoh di dalam keluarga kita dengan melakukan perbuatan sesuai dengan firman Tuhan. Dan biarlah Yesus yang memberikan kita kekuatan. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu memberikan penyemangat, Roh Kudus di dalam diri kita yang memberikan kita semangat setiap hari untuk terus konsisten melakukan perbuatan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Tuhan, mungkin kami sudah tahu isi semua tentang firman Tuhan, tapi kami tidak hanya ingin mengetahui saja Tuhan, tapi kami ingin melakukannya Tuhan. Kami ingin menjadi pelaku firman, karena itu yang Engkau inginkan. Dan kami percaya Tuhan, mungkin kami manusia yang tidak sempurna, banyak sekali kesalahan, banyak sekali hal yang membuat Engkau tidak senang, banyak sekali dosa. Tapi biarlah Tuhan, Engkau sendiri Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, yang menuntun kami untuk kembali ke jalan yang benar, untuk bertobat, untuk melakukan firman Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang Farisi di zaman ini Tuhan, tapi kami ingin menjadi anak-anak-Mu. Bukan hanya sekedar orang Kristen, tetapi benar-benar pengikut-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang selalu mengerjakan firman Tuhan dengan tulus hati, dengan senang, dengan sukacita. Dan kami percaya Tuhan, itu akan terjadi di kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu tetap bekerja di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Engkau akan selalu ada bagi kami. Bersama-Mu Tuhan, kami akan melewati semuanya. Perbuatan kami Tuhan, biarlah Engkau yang tahu Tuhan. Dan lewat perbuatan kami Tuhan, memancarkan kasih-Mu Tuhan di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam sekolah kami, di dalam apapun yang kami lakukan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak sendiri, kami bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, 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 amin. Terima kasih. Shalom. Biarlah firman siang ini bila menjadi kekuatan buat saudara-saudara, bisa share, bisa sebar ke teman-teman atau saudara-saudara, sehingga mereka yang mendengarkan dan melihat mempunyai kekuatan juga saat mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati.